المسلمين باحتفال سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib yang sangat banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim kepada para habaib, para hadirin rahimakumullah. Malam hari ini kita merayakan kembali setelah mungkin banyak di tempat-tempat lain kita merayakan kegiatan yang sama, yaitu memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan diadakan kegiatan seperti ini adalah bagaimana kita mengenal lebih jauh sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita mengenal, maka akan timbul marhalah tingkatan yang kedua, yaitu kecintaan kita akan bertambah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tidak mengenal Rasulullah, maka tidak mungkin kadar kecintaan kita ini akan bertambah. Dan jika kecintaan ini tidak kita pupuk sehingga tidak benar-benar bertambah, maka inilah yang ditakutkan oleh kaum arifin, yang ditakutkan oleh orang-orang yang soleh, karena tidak ada bekal untuk kita masuk ke dalam surga yang cukup untuk kita andalkan di hadapan Allah. Tidak dari sholat kita, tidak dari puasa kita, tidak dari zakat atau sedekah kita. Melebihkan andalan kita adalah irtibat, sambungan hati, kecintaan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah ini di dalam satu qasidah yang cukup terkenal, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Rasulullah ini lahir seakan-akan pesanan yang beliau inginkan kepada Allah Ta'ala, sehingga dari ujung rambut Rasulullah sampai ujung kaki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya diberikan oleh Allah yang terbaik di atas permukaan bumi. Dari ujung rambut Rasulullah Allah berikan yang paling mulia. Bahkan banyak kisah-kisah bagaimana jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali yang ingin perlu kita kenalkan, dan ini mungkin Anda sudah banyak dengar, hanya asal tikrar yahsulil darar, diulang cerita ini, tidak ada pernah henti-hentinya, tidak ada pernah bosan-bosannya. Tujuannya agar mengena dan menempel di dalam hati setiap daripada yang mendengarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana tidak ada kekurangan yang Allah ciptakan di dalam Nabi Muhammad SAW. Dari keringat Rasulullah, atyabu minal miski, lebih harum dari minyak wangi misk. Bahkan di dalam kitab Maulid Tiba, idza marra bi tariqin urifa bi tibihi annahu qad marra fi. Rasulullah jika lewat di satu tempat, maka orang sekitar mengetahui bahwasanya Rasulullah baru saja lewat di sini. Padahal bau daripada jalan yang telah dilewati Rasulullah membekas sampai 3 hari. Mereka mengatakan baru saja Rasulullah lewat, karena begitu kuat harum yang ditinggalkan dari bau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya bi tibihi 3 ayyam. Rasul kalau duduk di satu tempat, bangun dari tempat itu harum sampai 3 hari. Wa qila ila 7 ayyam. Ada yang mengatakan sampai 7 hari bau harum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa cari manusia mana yang mampu mengeluarkan keringat seharum daripada minyak wangi. Bahkan Rasulullah lebih harum dari minyak wangi misk. Jasad Rasulullah ini dikatakan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah tidak ada bayang-bayangnya, tidak ada sama sekali bayang-bayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini tidak punya bayangan. Kenapa? Karena memang apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, basyarun lakal basyar. Beliau manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Tidak seperti manusia biasa. Allah tidak memberikan bayangan kepada jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
Maka kalau ada manusia yang hanya menilai Rasulullah secara zahir, secara zahiriyah, menilai Rasulullah dari jasadnya saja, dia adalah manusia yang rugi. Karena sesungguhnya Allah ciptakan Nabi Muhammad min nurillah. Allah ciptakan Nabi Muhammad dari cahaya Allah. Mana ada cahaya bertemu cahaya lalu mengeluarkan bayangan. Yang berbayang itu yang bukan bercahaya. Bertatap dengan cahaya akan mengeluarkan bayangan. Tapi kalau bayang bercahaya bertemu dengan cahaya, maka hilang bayangan itu. Dan itulah Rasulullah SAW. Anda bisa lihat rambut Rasul SAW. Saat ini ada di Probolinggo situ, kalau bisa masuk misalnya, yang sudah pernah lihat di situ. Dan beberapa kali kita lihat rambut Rasul SAW di belakangnya itu dikasih seperti kertas putih begitu. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana di situ ada bayangan atau tidak. Dan itu Anda bisa buktikan kalau diganti dengan sesuatu maka akan timbul bayangan. Tapi dengan rambut Rasulullah tidak ada bayangan di dalam rambut tersebut. Begitulah memang Rasul SAW Allah ciptakan tidak sama dengan yang lain-lainnya. Bagaimana ludah Rasulullah SAW? Mana ada ludah yang lebih indah daripada ludahnya Rasulullah? Ludah Rasulullah ini dawaun min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Sehingga pernah diceritakan ada seorang wanita Badawiyah dari gunung. Dia datang dan orang wanita ini terkenal di kalangan masyarakat ini adalah wanita yang tidak baik. Ciri-ciri wanita yang tidak baik adalah wanita yang suka mengumbar lisannya, suka berbicara, baik itu membicarakan urusan orang lain ataupun berbicara tentang hal-hal yang tidak diperlukan. Ini wanita ini terkenal kurang baik. Singkat ceritanya, pernah meminta kepada Rasulullah makanan yang sudah ada pada dalam lisan Rasulullah. Makanan yang sudah dimakan oleh Rasul diminta ini oleh wanita, dikasihkan oleh Rasulullah dan dimakan. Sehari nggak keluar, 2 hari nggak keluar, 3 hari nggak keluar. Masyarakat bingung, dicari ini wanita, mungkin sakit di rumahnya, diketuk, tidak dibukakan pintu, terpaksa dibuka dengan paksa pintunya. Yang didapatkan ternyata seorang wanita ini meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah, dan yang lebih istimewa masih mengalir air matanya, berderai dalam keadaan dia meninggal dunia. Karena apa? Karena memakan makanan yang bercampur dengan ludah Rasul SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu perang Khaybar, matanya terkena pukulan dari lawan, sehingga diriwayatkan keluar mata Sayyidina Ali. Datang kepada Rasulullah SAW, diberikan ludah oleh Rasul SAW, dikembalikan. Detik itu juga mata Sayyidina Ali kembali kepada posisinya, dan Sayyidina Ali mengatakan, demi Allah, mata yang ditempelkan dengan ludah Rasulullah tidak pernah aku rasakan sakit sekecil apapun. Jadi ludah Rasul SAW. Jari-jari Rasulullah mengeluarkan air di antara jari-jarinya. Berapa sahabat yang telah minum di antara itu. Bahkan tidak jarang Rasulullah SAW tatkala ada orang tabarruk meminta datang untuk meminta doa, membawa air, Rasulullah memasukkan ujung jarinya ke air tersebut. Tabarrukan bi Rasulillah, mengambil berkah Rasulullah, dan itu menjadi obat untuk orang-orang yang meminumnya. Bagaimana darah Rasulullah? Darah Rasulullah diceritakan bahwasanya sampai kapanpun darah Rasulullah tidak pernah berubah warnanya, tidak berubah warna. Jika darah-darah yang lain dikeluarkan dari tubuh manusia, dia akan menghitam, menggumpal. Tapi darah Rasulullah sampai kapanpun tidak akan berubah warnanya, merah seperti darah yang baru keluar. Ada satu sahabat waktu itu Rasulullah hijam, mengeluarkan darah dari tubuhnya, hijam, candu. Tatkala keluar darah itu diterima oleh sahabat dan diminum darah tersebut. Maka dikabarkan kepada Rasulullah SAW, darahmu telah diminum oleh salah satu sahabat. Dipanggil, begitu datang ditanya oleh Rasulullah, al-syarib terdami, kamu minum darahku? Maka orang ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, aku minum. Ditanya oleh Rasulullah, maka suka apa yang menyebabkan kamu minum darah itu? Aku ingin di jasadku ada darahmu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, setiap jasad yang mengalir ada darahku, maka jasad itu Allah haramkan untuk disentuh dengan api nerakanya Allah. Kemuliaan yang banyak di dalam jasad Rasulullah
yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Sayyidina Jabir bin Abdullah pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluh, ada di satu tempat, di satu daerah sumur, yang mana sumur itu airnya kurang enak untuk diminum, nggak bisa diminum airnya karena rasanya nggak nikmat. Maka Jabir bin Abdullah waktu itu ada setempat air dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi memasukkan kakinya di air tersebut. Setelah Jabir bin Abdullah menceritakan kepada Rasulullah, maka Rasul memerintahkan wahai Jabir, ambil satu tempat dan ambil air ini yang ada di kakiku. Diambil air itu, maka masukkan ke dalam sumur tersebut. Begitu air itu disiram kepada sumur yang katanya konon sumur itu dikatakan airnya nggak enak, begitu disiram dengan air yang pernah direndam dengan kaki Rasulullah, maka dan sewaktu itu sumur itu menjadi sumur yang nikmat untuk dinikmati oleh orang-orang banyak. Anda bisa lihat kalau umrah di Madinah ada satu sumur di situ, yang sumur itu dulu juga tempat itu waktu itu juga singgahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah sekitaran Masjid Quba. Di situ ada sumur yang tidak nyaman rasanya, tempat ada tempat kebun kurma. Sumur yang digali pertama kali untuk airnya diambil sebagai pembangunan Masjid Quba dan juga diminum oleh para sahabat Nabi. Begitu sumur itu diminum tidak nyaman, tidak bisa dinikmati, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dikasih ludah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai saat ini sumur itu bisa Anda rasakan airnya begitu keras dan nikmatnya airnya tidak sama dengan air-air yang lain. Hadirin rahimakumullah, kalau mau dikisahkan mulai ujung rambut sampai kakinya Rasulullah panjang sekali. Intinya di dalam satu kitab Anwarul Bahiyah ada kisah pertanyaan yang luar biasa sebagai penutup daripada tausiah panjang ini. Sudah panjang ini, Ben? Jadi di kitab Anwarul Bahiyah ada satu cerita dan itu menimbulkan pertanyaan yang luar biasa sebagai kenang-kenangan untuk kita. Di situ dipertanyakan lebih mulia mana sandalnya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Ini bukan pertanyaan yang sebanding sebenarnya. Mana ada sandal dibanding dengan malaikat? Siapa sandal dan siapa malaikat? Maka dijawab pertanyaan itu, para hadirin rahimakumullah. Kalau Anda mau melihat daripada asal usulnya, maka malaikat lebih utama daripada sandal. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan sandal hanya sekedar dari kulit. Tapi kalau Anda mau lihat keutamaannya, sandal ini pernah berjumpa dengan Allah tatkala malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah dan beliau memakai sandal mulianya, sedangkan malaikat Jibril belum berjumpa dengan Allah. Maka sandal kalau dilihat dari kemuliaannya, sandal itu lebih mulia. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena sandal itu bersambung dengan Rasulullah. Siapa yang kenal dengan Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang kenal dengan Sayyidina Umar? Siapa yang kenal dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman? Siapa yang kenal dengan Abu Hurairah? Siapa yang kenal dengan Jabir bin Abdullah? Siapa yang kenal dengan sahabat yang lain? Sebelum adanya Rasulullah, mereka tidak ada nilainya. Tapi karena mereka dekat dengan Rasulullah, tanya siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Karena mereka punya hubungan dengan Rasulullah, maka mereka menjadi orang-orang yang mulia. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ringkasannya, tatkala kita memutuskan hubungan kita dengan Rasulullah, pastikan kita akan menjadi orang yang hina di dunia dan nanti di akhirat. Tapi kalau kita bersambung dengan Rasulullah, insya Allah sambungan itulah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah yang puji kita. Mau dipuji siapa kita lebih mulia? Kita bangga dipuji manusia? Enggak ada. La khair wala dharar. Kita dilem manusia, masya Allah, pancet sambil
Tidak ada hakikatnya lemah dari manusia, walau pujian-pujian dari manusia. Tapi kita dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummatin. Siapa yang lebih bagus memuji? Allah. Kuntum khaira ummatin. Sudah, tamat sudah. Kamu sebaik-baiknya umat. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Karena apa kita dipuji sama Allah? Karena sholat kita, karena puasa kita, karena amal kita. Ya Allah, mohon maaf. Kadang-kadang kita di depan orang berlagak baik, wa fil wara' munafik. Di belakang kita lain, di depan kita lain. Inilah kenyataannya ma'asyiral muslimin. Tapi untungnya kita ini khaira ummatin karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Anda tahu umat-umat yang dahulu, kalau kulitnya kena najis, yang dihilangkan bukan najisnya, kulitnya pun harus dihilangkan. Anda kan tahu dulu cerita orang zaman dahulu, umat terdahulu, kalau mereka punya dosa, bukan Allah hukum nanti, tapi detik itu Allah berikan balasan. Tapi umatnya Nabi Muhammad punya dosa, Allah masih berikan kesempatan untuk bertobat. Allah masih berikan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Walaupun aksor amal, umurnya gak panjang, tapi umat yang paling banyak masuk surga umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sambung terus hubungan kita dengan Rasulullah. Kita wassalam, banyak-banyak salawat, banyak-banyak salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena amda dzalik dan rasakan kenikmatan itu tatkala kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar insyaallah dengan salawat itu kita akan mempunyai hubungan rabtan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, wa fil qabri, wa fil barzakh, wa fil jannah. Insyaallah kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Rasulullah di dunia kita, nanti di kubur kita, nanti di barzakh kita, dan insyaallah Allah kumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Yang mana di dunia kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah, yang mana di dunia kita tak sempat untuk berjabat tangan dengan Rasulullah, yang mana di dunia kita tidak sempat mendengarkan indahnya ucapan Rasulullah, maka jangan Allah haramkan kita untuk nanti bisa mendengar, melihat berjabat tangan dan dekat dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bersama rombongan para habaib kita, bersama rombongan dengan ulama-ulama kita, di belakang barisan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan di dalam barisan para habaib ulama-ulama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita. Allah ridha dengan kita, Nabi Muhammad ridha dengan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkat daripada peringatan Maulid ini, dari malam ini Allah berikan kesempatan kita untuk lebih dekat kepadanya, lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mampu untuk mentauladani daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah. Ala hadiniya wa kutub salihah wa ala man wasala fi mithli hadhihi kalimah nawina wa ma qasadu qasarna hada bi ma'adul lakum wal afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.